hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku sembah, Yesus. Sahabat yang baik, pernahkah sahabat memikirkan apa tujuan dari kita bekerja? Pikiran kita sebagai manusia tentu akan menjawab, untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Namun, seringkali kita tergoda dengan hal-hal duniawi yang menawarkan segelimang harta. Terlalu cinta dengan uang bisa membuat manusia menjadi serakah dan melakukan berbagai kejahatan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah hidup dalam kedagingan. Jadi sahabat, agar terhindar dari kuasa iblis, marilah menjadi umat Kristiani yang memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah melihat tayangan video pembuka ini, bagaimana kita diingatkan supaya kita menaruh cinta kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain atau kepada uang. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan tentunya mengubah kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami supaya kami menaruh cinta kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada yang lain. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan, kami juga berubah, dan kami hari ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita baca ayat selanjutnya. 1 Timotius 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Wow, benar ya. itu yang harus kita kejar. Yang dikejar bukan uang, Iya. dikejar ibadah, kelembutan, Iya. dan yang lainnya ya. Puji Tuhan ya, melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan bahwa sejak semula Allah menciptakan kita manusia serupa dengan gambar Allah yang adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi manusia adalah makhluk kasih. Sehingga manusia harus dibangun dan hidup di dalam kasih. Dan menjadikan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama sebagai fokus dan prioritas hidup manusia yang paling utama. Amin, itu yang paling utama ya. Mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi sesama ya. Sebab ketika manusia tidak hidup di dalam kasih, yaitu tidak lagi mengejar kasih kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai fokus dan prioritas hidupnya, maka manusia akan lebih mengejar, memburu dan mencintai uang, harta, dunia dan segala sesuatu yang tidak kekal dan yang bertentangan dengan Tuhan tentunya. Nah ini penting banget ya, akhirnya manusia fokusnya jadi berubah. Berubah, ya. Nah ketika manusia lebih memburu uang, mencintai uang, maka akibatnya apa? Manusia akan menjadi error. Nah ini jadi error ya. Jadi apa nih? Jadi egois ya. Apalagi tidak ada kasih, bahkan menjadi apa? Jahat, menyiksa diri sendiri dengan berbagai-bagai duka. Bahkan juga berbagai-bagai masalah ya. Dan mengalami macam-macam kesusahan, bahkan mengorbankan iman mereka dan akhirnya berpaling kepada Kristus. Ya itu benar sekali ya.
Karena hasrat yang kuat untuk mengejar dan memburu uang, yaitu keinginan untuk dapat memiliki lebih banyak uang, akan mendorong mereka menjauh dari iman dan terjerumus ke dalam kesalahan. Sehingga pada akhirnya akan menambah penderitaan dalam hidup mereka. Dan mereka akan menyesalinya. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Amin. Jadi kita diingatkan ya. Jadi yang jahat bukan uangnya. Bukan uangnya. Tapi karena kita cinta kepada uang itu ya. Nah, amin. Jadi apabila manusia lebih mengejar, memburu dan mencintai uang daripada mengejar, mencintai Tuhan atau memburu Tuhan dan mengasihi sesama, apa yang terjadi? Maka manusia menjalani hidupnya tidak lagi sesuai dengan manual booknya Tuhan. Ya, akhirnya apa? Manusia tidak lagi sesuai dengan tujuannya Tuhan. Hidupnya tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Iya, betul sekali. Maka akibatnya manusia lebih mementingkan uang daripada hubungan, persahabatan, dan kesetiaan dengan sesama. Sehingga manusia akan hidup di luar sistemnya Tuhan. Di luar kebenaran Tuhan. Di luar tujuan Tuhan. Di luar rencana Tuhan. Hidup tanpa kasih dan sesuai dengan destininya. Ya, jadi yang terjadi akhirnya manusia menjadikan uang lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, harusnya Tuhan lebih tinggi daripada uang ya. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak menjadi orang yang mengejar, memburu dan mencintai uang, maka kita harus mengejar apa nih? Kekudusan yang sejati, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, pengharapan, kerendahan hati yang disertai dengan kelembutan tentunya ya. Sehingga kita dapat menghargai orang lain, bahkan juga menjaga kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini penting banget ya. Itu sangat penting ya. Nah, sebaliknya orang yang lebih mengejar atau memburu, mengutamakan dan mencintai uang, dia akan tidak mengejar kasih ya. Bukan mengejar kasih dia, bukan mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Maka dia akan menjadi egois. Motivasinya hanya untuk mencari untung dan tidak dapat menghargai orang lain, tidak dapat menjaga kepercayaan dan tidak dapat menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Ya, ini penting banget ya. Akhirnya nggak bisa menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Ya. Nah, ada ayat berikutnya akan menguatkan kita dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikian ayat firman Tuhannya. Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Wow, itu luar biasa ya. Kejarlah itu ya. Nah, pertandingan yang benar. Pertandingan yang benar ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita semua diingatkan bahwa orang yang hidupnya mengejar dan mengutamakan kasih, bukan mengejar dan mencintai uang, maka hidupnya akan sesuai dengan imannya. Dan dia akan bertanding dengan pertandingan iman yang benar, yaitu tidak mencari jalan pintas, setia dengan proses, dewasa, bertanggung jawab, menjaga integritasnya, percaya penuh kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Hanya mengandalkan Tuhan. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kodrat dan identitas kita adalah manusia kasih yang diciptakan serupa dengan gambar Allah yang adalah kasih. Dan tujuan hidup kita sebagai manusia kasih adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama, bukan mengejar uang dan mencintai uang. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Mamon berasal dari kata Aram, mamora, yang secara umum berarti kekayaan, keuntungan, atau dalam pemakaian istilah kata mamon ini mengacu kepada harta atau uang. Dalam ayat ini mengingatkan pada kita bahwa supaya kita tidak mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Allah dan kepada mamon. Karena apabila kita mengabdi kepada mamon, yaitu kita mengabdi kepada uang, kepada harta, maka kita akan lebih mengasihi uang dan mengasihi harta tentunya daripada mengasihi Allah. Dan pada akhirnya ini akan terjadi, kita akan membenci Allah sehingga kita menjadi pribadi yang egois, yang mencari keuntungan pribadi dan tidak hidup di dalam kasih. Jadi akar dari segala kejahatan adalah ketika kita cinta uang dan ketika kita mengabdi kepada mamon. Tetapi apabila kita lebih mencintai Allah dan kita mengabdi kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dan kita dilepaskan dari segala kejahatan dan hidup kita akan lebih mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari... Ini dari Adelina 31 ya. Shalom Terang Kasih, shalom juga Adelina. Shalom Adelina. Sangat berharap sekali Adelina sedang menyaksikan ya. Demikian isi DM-nya ya. Saat ini saya sedang merintis usaha. Usaha yang sejalan dengan hobi dan kesukaan saya. Saya mengerjakan dan menjalankannya dengan senang hati. Pada awalnya saya mengawali usaha saya ini hanya untuk menyalurkan hobi dan kesukaan saya. Tapi Tuhan itu kasih lebih loh gitu ya. Nah usaha kecil saya perlahan semakin lancar dan mendatangkan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Memang ya kalau dijalankan dengan sepenuh hati hasilnya tidak mengkhianati usaha. Doakan kami semua agar lebih bisa mencintai pekerjaan kita masing-masing. Wah luar biasa. Puji Tuhan ya. Waduh puji Tuhan Adelina. Ini luar biasa ya. Kesaksiannya sangat memberkati. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Maka melalui kesaksian Adelina ini sangat meneguhkan sekali. Bahwa kalau hati kita fokus kepada Tuhan bukan kepada uang. Yaitu mengandalkan Tuhan dan setia dalam menghadapi setiap proses dalam menjalankan usaha. Maka meskipun nih ya mulai dari yang kecil dan yang yang sederhana gitu ya. Tapi Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Wow, ini berkat Tuhan yang luar biasa ya. Ada firman-Nya. Ada firman-Nya di dalam Ulangan 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Wah, itu firman-Nya luar biasa ya. Ini juga buat sahabat yang baik yang menyaksikan ya. Mungkin yang sekarang sedang berusaha merintis gitu ya. Biarlah kita mengandalkan Tuhan, setia di dalam proses dan biarlah berkat Tuhan lah yang memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk memperoleh semua ini ya. Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya. Sama sahabat yang baik juga yang mungkin lagi merintis usaha juga ya. Iya, supaya semuanya kita mengandalkan Tuhan, dan fokus kepada Tuhan dan diberkati ya. Amin, Bapak Surgawi, terima kasih untuk apa yang telah disampaikan dari kesaksian Adelina ini Tuhan, anakku yang terkasih. Bahkan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin memiliki satu kerinduan untuk berusaha Tuhan, untuk memulai usaha. Tetapi hari ini kami dengan kesaksian ini kami sangat-sangat diberkati. Kami membuktikan, menyaksikan sendiri bahwa ketika kami tidak mengejar uang, kami hanya fokus dan mengandalkan Engkau.
dan kami setia dalam setiap proses yang diberikan kepada kami yang harus kami lalui, maka setiap kami akan mengalami sesuatu yang tidak terpikirkan. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami kasih karunia, kekuatan untuk kami memperoleh berkat-berkat yang daripada Engkau. Supaya kami juga boleh memuliakan Engkau. Karena Engkau yang berjanji, Engkau adalah setia. Biarlah mulai hari ini di hati kami mau fokus mencintai Engkau. Dan hanya mengandalkan Engkau serta setia dalam setiap proses dan bahkan kami mau mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan kami ini. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur berkati anakku yang terkasih Adelina juga Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat kami yang baik yang lain yang mungkin mulai saat ini berusaha dengan usaha yang mungkin mulai dari sederhana. Tapi kami percaya oleh tangan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami akan berhasil agar melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah ini ada DM berikutnya dari Vero Theodore ya. Demikian isi DM-nya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Vero. Halo. Ya. Senang sekali berharap sudah menyaksikan kasih ini ya. Saya memiliki seorang kakak pekerja keras. Memang kami tak pernah berkekurangan. Tapi kakak saya tidak punya waktu untuk keluarga dan hidupnya hanya dipakai untuk bekerja mencari uang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah boleh seperti itu? Vero, memang kita harus kerja tetap ya. Kita harus kerja ya. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Iya, ini penting banget. Itu sangat penting. Kita harus mengandalkan Tuhan ya. Sesuai dengan tema bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita harus menaruh cinta kita kepada Tuhan, bukan kepada uang atau kepada pekerjaan. Sebab berkat itu datang dari Tuhan. Ya. Dan kita bekerja keras sebagai bentuk apa nih? Tanggung jawab kita kepada Tuhan tentunya ya. Dan tanggung jawab kita juga kepada apa yang sudah dipercayakan Tuhan ini. Pekerjaan kita, posisi kita seperti itu ya. Nah Vero ada firmannya nih ya. Dan juga sahabat yang baik yang menguatkan kita. Mazmur 27 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhannya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow, luar biasa ya. Lagi tidur diberkati Tuhan. Ya. Artinya apa? Dicintainya. Nah, fokus kita adalah apa? Intim dengan Tuhan. Mencintai Tuhan dan fokus. Ya, jadi kita bekerja motivasinya karena untuk Tuhan seperti itu ya. Mari kita doakan untuk Vero dan kakaknya tentunya nih ya. Dan juga sahabat yang baik yang hari-hari ini sibuk untuk mengejar uang ya. Supaya kembali bahwa berkat ditentukan dari Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk kakaknya Vero dan sahabat yang baik yang hari-hari ini lebih fokus untuk mencintai uang atau pekerjaannya dan tidak mencintai Tuhan. Bahkan hari ini kayak berdoa biarlah hari ini hatinya dijamah supaya mereka hanya mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kayak berdoa Tuhan berkati kakaknya Vero ini dan sahabat yang baik yang hari-hari ini sedang bekerja keras untuk melihat bahwa semua berkat hanya datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini? Kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik,
Jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa sejak semula kita diciptakan serupa dengan gambar Allah yang adalah kasih. Jadi kita adalah manusia kasih. Dan tujuan hidup kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan yang kedua, sebagai manusia kasih kita harus mengejar Tuhan dan menaruh cinta kita hanya kepada Tuhan. Bukan mengejar uang dan menaruh cinta kepada uang, yaitu mengejar dengan apa? Dengan kita mengejar kekudusan, keadilan, kesetiaan, dan kasih. Dan yang ketiga, sebagai orang beriman dan sebagai manusia kasih, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya dan mengerti bahwa hidup benar dan takut akan Tuhan lebih tinggi daripada uang. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang dalam keadaan yang sulit, terjerat dan terikat dengan masalah keuangan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu. Persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kepadamu apa yang menjadi akar permasalahan dalam hidupmu yang membuat engkau terjerat dan terikat dengan masalah keuangan. Saat ini juga mari kita sama-sama bertobat, kita akui kesalahan kita dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu katakan dengan iman bahwa aku adalah manusia kasih dan aku menaruh cintaku hanya kepada Tuhan. Nah, Bapa, kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak mengejar dan tidak menaruh cinta kami kepada uang. Tetapi kami hanya mengejar dan menaruh cinta kami kepada Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat menghidupi dan menggenapi tujuan hidup kami, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kehidupan kami berdampak, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau Yang ku cinta, kekasih jiwaku. Hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku.
Yesus.